Kenapa Tuhan membuat mekanismenya seperti itu? Supaya kita take action, supaya kita mengambil tindakan gitu. Jadi kalau hanya diam saja sudah jelas salah. Kalau diem aja itu saat kita marah sehat nggak? Apa efeknya dan seterusnya? Tanggapan dari listener. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali nih dari smart listener ya. Mbak Eti, kalau marah cuma diem aja, ya tujuan tidak tercapai dong. Kan marah diciptakan Tuhan supaya kita melakukan action. Itulah sebabnya Mbak Ola, ketika kita marah, itu adrenalin akan mengguyur kita gitu, mengalir deras itu yang namanya adrenalin. Kenapa Tuhan membuat mekanismenya seperti itu? Supaya kita take action, supaya kita mengambil tindakan gitu. Jadi kalau hanya diam saja sudah jelas salah, tidak tercapai apa yang ingin disampaikan dengan rasa marah itu gitu. Jadi marah tuh kayak bensin gitu. Ya, kita disuruh jalan nih dengan marah nih, suruh lakukan sesuatu gitu. Jangan diam saja. Nah, tadi saya mengatakan diam itu adalah supaya kita berada dalam kondisi yang tenang dulu gitu. Jadi diamnya itu ketika sedang marah, diam dulu gitu. Kemarahan mereda baru bicara. Nah, orang itu terbalik. Lagi marah, dia bicara. Begitu kemarahannya mereda, dia diem, kan udah puas gitu. Nah, ini yang harus kita ubah gitu, kebiasaan ini. Tapi sekali lagi memang tidak mudah Mbak mengubah kebiasaan ini. Karena orang itu ketika sedang marah itu adrenalin mengalir deras dan dia akan cenderung untuk terus bicara atau melakukan tindakan tertentu gitu Mbak Ola. Nah, Mbak Halida tadi marah kalau orang ngeyel. Sama ini. Saya juga demikian gitu. Kalau saya punya anggota tim, sudah jelas-jelas dia salah, udah terang benderang gitu, masih nggak mau dibilang salah juga. Itu kadang-kadang memancing emosi saya gitu. Tetapi karena kita sudah tahu, mestinya kita sudah punya alarm, Mbak. Jadi saya itu sampai saya tulis gitu di meja saya itu. Ada 3 hal, apa 3 hal yang seringkali membuat saya kehilangan kesabaran? Apa 3 hal itu? Karena ini harusnya jadi alarm buat saya gitu. Jadi kita benar-benar terkelola dengan baik gitu. Saya marah kalau ada orang yang ngeyel, udah tahu salah tapi nggak mau mengaku misalnya. Saya marah ketika ada orang yang tidak pakai logika misalnya begitu. Saya marah ketika ada orang yang sudah berjanji tapi tidak menepati gitu, misalnya begitu. Jadi, nah 3 hal ini adalah alarm buat saya karena ketika saya menghadapi masalah seperti itu, saya seringkali lupa. Nah, ketika kita lupa, nah kita akan melakukan hal-hal yang nanti akan kita sesali gitu. Dan marah itu seringkali membuat kita lupa, Mbak, karena kesadaran menurun tadi ketika kita marah. Jadi, Anda harus tahu apa 3 hal yang seringkali membuat Anda marah, jengkel gitu ya. Pak Dodi, marah yang bisa diterima bawahan. Energi meningkat gitu ya. Ya. Nah, Pak Dodi tadi marah yang bisa diterima bawahan adalah marah yang menunjukkan bahwa Anda itu menyayangi mereka gitu. Jadi marah itu ada 2 jalurnya Mbak Ola. Yang pertama adalah jalur benci. Ini yang banyak anut oleh banyak orang tanpa disadari ya. Jalur itu benci. Benci itu ada aku kesel banget kenapa kamu seperti itu? Kamu nggak boleh seperti itu. Kesel gitu ininya. Nah, yang kedua jalurnya adalah jalur cinta. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mencintai, kita juga akan marah gitu. Ketika kita mencintai gitu, karena kita ingin ketika kita mencintai seseorang, kita punya ekspektasi. Dan ketika ekspektasi itu tidak terjadi, kita akan kecewa dan kemudian marah gitu. Tapi kita harus pakai jalur yang kedua ini, marahlah karena cinta. Nah, kalau marah karena cinta, itu pasti kata-kata kita tidak akan menyakiti orang itu. Karena mindset kita yang akan bekerja gitu. Bawah sadar kita yang akan bekerja bahwa aku sayang sama kamu gitu. Aku sayang sama kamu gitu. Masa aku menyakiti kamu gitu. Tapi aku punya sesuatu yang aku pingin kamu lakukan gitu. Karena ini sesuatu yang baik gitu, Mbak Ola.